Oke, jumpa lagi. Jadi apa? Sekarang ini kan trennya big data ya, big data. Dan biasanya kalau big data itu kesulitan mengolahnya karena harus menghubungkan banyak tabel dengan berbagai cara. Nah, biasanya itu yang umum dipakai itu ya, yang mudah tuh kayak SAS itu ya, klik yang SAS iji ya. Tapi itu kalau SAS itu membukanya aja udah berat ya, kemudian loadingnya juga berat. Nah, cara yang lain tuh biasanya di convert ke SQL karena bahasanya lebih seragam, kemudian ya lebih cepat aja. Karena SAS pun biasanya juga pakai SQL juga, sintaksnya kalau mau join tabel dan seterusnya, filter. Nah, di sini intinya itu gimana caranya ngimport atau ekspor dari big data. Di sini contoh kasusnya ya BPJS data sampel ya. Di sini pakai yang populasi DM. Jadi itu sekitar berapa? 300-an ribu pasien atau 140-an ribu ya. Kemudian transaksinya itu ada sekitar 10-an juta ya, 10-an juta record. Nah, ini kita yang paling cepet tuh ini konversi itu pakai ini ya, pakai Python ya, atau pakai R ya. Nah, tapi kalau pakai R biasanya ke CSV aja ya, pakai Haven atau apa. Terus ya mungkin ada konektornya juga ya ke database, tapi belum pernah coba. Tapi yang pernah coba itu pakai Python. Nah, di sini langsung aja resep-resepnya ini ya, resep-resepnya ini kita install. Nah, di sini karena SQL Server, karena di kampus itu pada pakai SQL Server ya, SQL Server versi berapapun harusnya sama ya. SQL Server, nah di sini sudah ada SQL Server, database-nya ya masih kosongan. Kita buat dulu database-nya, BPJS DM gitu ya, BPJS DM, ownernya default aja, oke. Kemudian apa lagi nih? Oh, SSMS ini Server Management Studio. Kemudian SQL Server Configuration Manager ini ya. Ini intinya harus diaktifkan TCP IP-nya supaya bisa dikoneksikan dari program luar pakai TCP IP. Biasanya kalau pakai SSMS ini kan nama desktopnya, nah, atau nama komputernya. Nah, ini biar bisa connect dengan Python, kita pakai yang TCP IP diaktifkan di sini, Server Network Configuration. Biasanya seperti ini. Lah, ini nanti di double klik kemudian di enable yes gitu aja. Nah, terus kemudian di service-nya ini di restart ya, pakai ini reload. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya ya di sini, dicari aja SQL lah, nanti ada ini di open itu, nanti muncul ini. Nah, setelah aktifin TCP IP, nah ini Jupyter Desktop. Kalau pakai Anaconda ya silahkan juga, cuma kalau Jupyter Lab Desktop itu sudah satu paket. Nah, ini perginya ke sini ya, GitHub Jupyter Lab Desktop, atau di googling aja nanti ketemu di sini. Kita cari yang di rilis sebelah kanan, rilis, download yang Windows ya, karena paling pakai Windows semua kan, makanya di sini juga pakai Windows, Jupyter Lab Windows. Setelah itu di download, run biasa, ikutin aja seperti biasa ya, next.
Kemudian nanti akan muncul Jupyter Lab seperti ini di klik kanan properties. Klik kanan properties, kemudian di security ini dibuat bukan property, bukan security ya, di apa ya, yang run as administrator gitu loh. Ya mungkin security ya mungkin ya. Ya pokoknya di run as administrator. Atau kalau mau ya di klik kanan run as administrator itu nanti pas jalanin, karena ini kebetulan di D ya, naruhnya di D kadang ya, karena ini settingnya dibuat secure, jadi apa-apa sangat restricted ya. Jadi tapi mungkin kalau di Windows pada umumnya nggak gitu berpengaruh ya. Jadi setelah di download ini jangan lupa nanti pertama dibuka itu di setting ini, di setting dulu servernya ini yang bundle ya, yang bundle nanti download, ada opsi downloadnya, download, kemudian setelah download selesai nanti akan muncul ya, biasa apa, install lagi, install di next juga. Setelah itu selesai, bundlenya selesai, nanti diklik apply and restart. Nah setelah apply restart ya nanti akan ketutup ya. Ini kita buka lagi, biasanya muncul di sini ya, recent session ya. Klik ini aja. Diklik lagi nanti akan muncul ini Conda JLab server. Nah biasanya kalau punya Jupyter apa, notebook dari Anaconda itu akan muncul juga di sini, tinggal pilih. Nah ini saya pakai yang bawaannya yang bundle tadi ya, yang bundle. Oke. Nah ini yang lama, ini saya buka lagi yang baru. Nah jadi data sampel BPJS itu seperti ini DM kepesertaan dan seterusnya. Ini udah gitu ya berarti. Nah ini udah ya BPJS DM ya, BPJS DM. Kemudian nah ini Jupyter Lab Desktop udah selesai. Ini ya kita install ini Pirate Start, satu lagi ya, SQL Alchemy ya, SQL Alchemy. Nah ini diinstal jadi satu gini aja misalnya, ini di run ini ya. Nah ini udah ada semua soalnya, jadi nah kemudian ini read DTA ini karena format dari BPJS itu DTA atau Stata ya yang di share, jadi kita pakai library Pirate Stat. Jadi ini bisa membaca DTA, bisa SAS, bisa ya. Sebenarnya Panda sendiri bisa ya, Panda sendiri bisa membaca yang DTA atau apa, atau SAS, tapi acakadul. Makanya ini pakai yang Pirate Stat aja. Nah ini di run juga di sini. Nah ini karena yang ya, buat sampel aja pakai yang kepesertaan aja ya, biar cepet. Nah ini kalau jadi read DTA ini returnnya dua tuple ya, yang satu data frame, satunya meta itu keterangan kolomnya. Jadi ini kolomnya keterangannya ini nomor peserta, nomor keluarga dan seterusnya. Nah ini kalau dicek save aja ya. Nah 143.000. Nah ini terakhir mau apa, untuk import ya pakai ini ya, pakai ini atau export ya, export ke SQL servernya. Jadi kita bikin koneksi dulu
MySQL ya. Kalau MySQL ya MySQL plus MySQL. Kalau Postgre ya ada sendiri, nanti dicek aja di dokumentasinya SQL Alchemy Postgre misalnya. Tapi umumnya ya, paling ya MySQL ya, MySQL. Nah kalau di sini MySQL ini hampir sama, MySQL plus MySQL. SA ini usernya, super administrator. Ini passwordnya di sini pakai kocong lead, kemudian add 127 localhost, ini nama database-nya. Kemudian ini maksudnya itu ekspor dari data frame ini, data frame ke SQL. Tabelnya koneksinya jika ada nanti ditambahkan, indeksnya nggak usah bikin indeks. Nah chunk size ini penting sekali karena ini akan di-split ya, di-split atau bertahap. Ekspornya 25.000 row sekali proses atau sekali iterasi. Nah ini biar karena ini datanya jutaan ya, kalau sekali nggak dipakai chunk itu nanti kemungkinan besar kehabisan memori ya. Metodenya none, bisa multiple sih sebenarnya, cuma biasanya error kalau multiple ya. Makanya ini kita coba ya, harusnya kalau nggak bisa ya kita cek ya, kita cek kalau nggak bisa ya, harusnya bisa. Soalnya kalau yang MySQL ya lancar ya. Kita, misalnya untuk ekspor yang FKRTL ini kan sekitar 5 juta sekian, dan 55 kolom ya. Ini dengan opsi chunk size 25.000 ini dia ya sekitar 20 menit ya, 20 menit. Cukup cepat mengingat ini komputernya ala kadarnya. Ini komputer buat hiburan ya. Jadi speknya seperti ini ya, i5 8500, ini 6 core ya. Mungkin 3 core tapi terus masing-masing core-nya 2 thread itu ya, jadi kebacanya 6 core ya. RAM-nya 16 dan seterusnya. Ini 2 GB tapi kalau di boosting itu bisa sampai 3,4 kalau nggak salah kemarin ya, sekitar itu ya, lumayan. Oh udah kelar, coba cek ya, karena dikit ya kepesertaan. Table, oh ini ada peserta. Nah masuk ya, sudah masuk. Nah, sekarang kita coba yang FKTP kapitasi ya, FKTP kapitasi. Copy path ya, klik kanan copy path. Nah, ini df, ini numpuk aja nggak apa-apa ya. Read DTA. Nah ini cuma nggak ada waktunya di sini ya. Kalau yang di Linux itu ada, tapi memang pakai ini ya, pakai Jupyter Lab yang Jupyter Notebook yang pakai VS Code itu ada waktunya ya, tiap-tiap eksekusi. Nah ini loadingnya aja mungkin lama ya, tapi intinya gitu ya. Jadi intinya sudah masuk di sini, nanti bisa kalau mau join ya pakai query ya,
pakai query. Nah, untuk tahu apa, udah, coba kita cek nih 5.700.000 ya. Kita copy ini aja ya, kita copy aja yang simple ya. FKTP ini yang kapitasi ya. If exist append, nah ini enter juga, kita cek ya. Ya harusnya cepet ya ini, karena ini enggak jalanin yang lain. Kok yang di Linux tadi setengah jam karena jalanin beberapa proses. Nah, kalau ini kosong ya, coba kita cek. Ini kosong. Memorinya juga sangat hemat ya. Oh ya enggak juga. hampir penuh, tapi CPU-nya ringan. Python ya pasti. Mana. Ya sebenarnya bisa pakai ini juga ya, Pak, ngeran ini apa, untuk ngeran Jupyternya bisa pakai VS Code. Cuma di sini kan asumsinya belum install Jupyter Lab dan seterusnya, makanya yang paling cepat itu pakai Jupyter Lab yang desktop ini. Nah, ini karena bundle-nya itu sudah lengkap. Ada install, kemudian install bundle-nya udah selesai, Windows installer dan seterusnya. Ini ya komplit ya, ini di Linux, Mac, Windows ada. Nah, ini bisa kita cek juga di sini udah masuk belum, minimal tabelnya ya. Refresh. Table. Nah, ini kalau parallel processing langsung berat. Oh, malah nggak kelihatan. Ya 25.000. Kalau 5.700.000 bagi 25 berapa? Ya cukup lama. Oh ya, ini dataset itu maksudnya ya, ini maksudnya yang dari BPJS ini ya. Ini besar nih. Nah, 1.700 ini 1.8 ya realnya ya. Ini 1,4 sekian. Yang non kapitasi kecil cuma 1 mega. Yang sekunder juga kecil, ini diagnosis sekunder dari FKTL ya. Isinya cuma 4 atau 5 kolom aja, karena ini nggak semua punya diagnosis sekunder. Ini apa ini? Task manager. Ya gitu aja ya. Berarti intinya ya ini, step-stepnya ini. Untuk join dan seterusnya ya nanti kapan-kapan. Ini kan sudah ada kepesertaan, nanti kalau udah diimport semua ya nanti bisa di join ya. Misalnya join kepesertaan sama yang FKTP, kemudian kalau mau tracking ya FKTP di join juga dengan yang FRKTL atau FKTL ya. FKRTL ya. Karena kenapa di join ya, karena kalau ngambil dari RTL itu semua Z ya, diagnosisnya. Jadi
kita harus cek ke belakang untuk ambil diagnosis yang sebelumnya atau semua diagnosis yang dimiliki oleh seorang pasien. Ya, setelah di join nanti bisa di setelah di join ya tinggal kita olah, misal pakai clustering atau pakai asosiasi dan seterusnya. Dihitung per unit ke pasiennya, kemudian dihitung masing-masing diagnosisnya, dicari co-occurrence-nya, dicari jumlah totalnya, jadi contingency table, kemudian jadi langsung ketemu odds ratio-nya. Ya gitu ya, simpel-simpelan aja, simpel-simpelan. Ini masih cukup lama, jadi gitu aja. Bye-bye.